Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku Kepala Sekolah SD STK Cipta Karya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD STK Cipta Karya dan staf TU yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat inayah, hidayah, kesempatan di mana di pagi hari ini yang menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik Bapak Ibu, di sini mohon izin saya mengimplementasikan pemahaman saya untuk menularkan ke Bapak Ibu semuanya apa yang saya dapat terkait dengan materi yang saya dapatkan di JGP, yaitu tentang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini apa saja yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti kita berdiskusi bukan berarti di sini saya mengajari Bapak Ibu kemudian yang lebih, itu bukan, tetapi di sini kebetulan saya mendapatkan informasi terlebih dahulu dan ilmu yang bermanfaat kalau kita tularkan maka akan bermanfaat seterusnya. Nah, itulah yang diharapkan karena kita kurikulum merdeka berorientasi kepada murid. Ini salah satu yang harus kami sampaikan seperti itu. Mungkin itu pembukaan dari saya, apa maksud dan tujuan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Sen selaku Kepala Sekolah terkait penguatan kegiatan hari ini. Untuk kesempatan saya persilakan. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan dari niatan Pak Arif untuk kita saling sama-sama belajar, sehingga harapan saya untuk kita semua melakukan perubahan dari hal yang mungkin sangat sederhana, sehingga nanti kedepannya baik untuk semuanya. Ini sebetulnya ada sedikit tambahan. Kemarin itu tanpa kita tahu, tanpa kita ngerti, apa yang sudah kita lakukan ternyata sudah bisa membuahkan hasil, dan itu tidak tahu, tidak terasa. Alhamdulillah ada kabar dari bendahara, ada dapat bos kinerja yang buat tahun ini. Alhamdulillah, dari yang kita raih itu sebetulnya kita nggak tahu apa yang sudah kita lakukan, hanya berusaha lebih baik. Dari mana kita bisa dapatkan bos kinerja? Yaitu sekolah yang penggerak, kemudian sekolah berprestasi, dan sekolah berkinerja terbaik. Nah, kita termasuk bos, mendapatkan bos kinerja berkemajuan terbaik. Nah, dari mana diambil nilainya? Mungkin kalau saya edisikan yang benar-benar nggak bisa, itu dari raport undi yang setiap tahun kita update. Kemudian prestasi siswa, prestasi guru, dan prestasi sekolah. Prestasi siswa mungkin yang kemarin tahun lalu sampai tingkat provinsi. Kemudian prestasi guru, ada beberapa guru yang terus mengalami peningkatan kompetensinya. Yang tahun ini Pak Arif dan insya Allah tahun depan Pak Chandra terus meningkatkan kompetensi, sehingga itulah menjadi kriteria penilaian berkemajuan terbaik. Kemudian mudah-mudahan dari kita semua menyusul apa yang Pak Arif laksanakan hari ini dan Pak Chandra akan laksanakan, menjadi guru penggerak dan sekolah penggerak. Dan itu tidak terasa Bapak Ibu, ujung-ujung kita dapat apresiasi tersebut dari pemerintah. Nah, mungkin dari hal yang sebelumnya itu sifatnya sedang melakukan hal yang positif. Nah, mungkin akan
dikupas tuntas dengan Pak Arif nantinya kaitannya dengan budaya positif nanti, membangun dari pribadi, kemudian mungkin dari personal ke kelompok sama ke hal yang lebih luas lagi. Dari kami itu monggo Bapak Ibu kita ikuti apa yang nanti disampaikan Pak Arif, kita ambil nilai positifnya, lakukan hal yang terbaik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan membuahkan hasil dengan catatan jangan melakukan berharap imbalan yang sudah kita dapatkan. Maksudnya jangan mengharap imbalan apapun, apresiasi apapun, apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan, insya Allah itu nanti akan mengalir menjadi catatan terbaik untuk kita, sehingga kedepannya apa yang sudah kita lakukan itu bernilai baik untuk semua. Itu saja komentar dari kami. Pak Arif, monggo dilanjutkan, kemudian kita bisa menyaksikan minimal dan mungkin melaksanakan apa yang jadi nilai positif kita hari ini. Terima kasih. Sementara itu saja kami kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sen atas penguatan atau sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke dalam materi. Di sini sebelum materi kita sepakati dulu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan presentasi saya atau kegiatan hari ini, yang mana kita sepakati bahwa kita nanti bisa menyiapkan habis kita atau mendiamkan atau mode senyap, mode diamnya diaktifkan. Kemudian jika ada yang menjawab atau bertanya silahkan angkat tangan. Kemudian saling menghargai pendapat ya. Kemudian jika ada yang berkeperluan di luar nanti silahkan bisa izin terlebih dahulu. Seperti itu. Mari kita hadirkan sejenak ya, bahwa kita nanti berkegiatan mencari ilmu yang baru dan kita yakinkan kita bisa mendapatkannya. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dari doa tadi kita dapat diberikan kelancaran dalam berkegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk merefresh otak kita atau badan kita ya. Saya nggak minta untuk bergerak, tetap berada di tempat duduknya saja Bapak Ibu. Di sini akan saya tunjukkan karena saya lihat memang Bapak Ibu cukup lelah ya dalam menjalani kegiatan hari ini. Seperti itu. Baik, sudah siap Bapak Ibu explaining-nya? Silakan nanti Bapak Ibu bisa menebak ya kata apa yang dapat disusun dari huruf maupun gambar yang tertera. Ya. Sudah siap? Kita mulai. Apa Bapak Ibu? Ya. Tahi lalat. Nah, gitu ya, tahi lalat. Karena ada tahu tadi ya. Kemudian rebus udang rebus. Yang benar adalah ya udang rebus ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tenaga listrik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ya, betul sekali. Tuang air. Nah, ini sudah berpengalaman yang kurang tiga. Selanjutnya oh iya, betul sekali. Minta uang. Yang keenam potongan harga. Oke. Selanjutnya nomor 7. Senam otak. Ini sudah mahir semuanya ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan buat kita semuanya.
sudah siap ya dalam menerima ujian yang selanjutnya. Bapak Ibu, saya sampaikan tujuan dan maksud ya kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep budaya positif. Yang kedua, kita mendiskusikan langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nanti saya akan share hubungannya dengan masalah yang ada. Nanti kita diskusikan di sana. Baik, di dalam konsep budaya positif di sini itu ada beberapa yang harus kita pahami dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi ya. Kontrol restitusi ya Bapak Ibu. Jangan dipelesetkan. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini ya Bapak Ibu. Nah, kita nanti ulas kembali. Nah, apakah sudah diterapkan atau belum? Nah, di filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita mengingat sejenak yang sudah kita pelajari. Pendidikan itu menuntun ya, ya. Pendidikan itu menuntun dari segala kodrat ya yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, ya, setinggi-tingginya menjadi manusia dan anggota masyarakat nantinya. Kemudian trilogi dari Ki Hajar Dewantara, ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangarsa tuturi handayani. Dan di sini kemarin kita sudah sempat bahas ya, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ya, ing madya mangarsa, di tengah ya memberi bimbingan atau semangat. Kemudian tuturi handayani, di belakang itu mendirikan dorongan ya. Kemudian guru itu diibaratkan sebagai petani ya. Kenapa kok petani? Karena guru itu membimbing anak ya, petani itu menanam benih. Anak diibaratkan sebagai benih yang kita tanam nantinya, sehingga di sana ladangnya itu berupa sekolah ya, sekolah kita itu sebagai ladang ya, sehingga di sana guru hanya dapat mengupayakan lahan ya untuk mendukung tumbuhnya benih yang baik. Jadi kita pupuk, kita tata, kita nasihati, nah pasti nanti akan baik ya. Tapi kalau tidak kita pupuk, mungkin benih itu tidak akan tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, sekarang saya minta tolong untuk dua dari Bapak Ibu untuk maju ke depan. Ini mungkin sudah pernah kita lakukan, tapi yang belum pernah melakukan mungkin apakah masih ingat ya? Coba Bu Rafika sama Bu Juli maju ke depan. Ya, maju ke depan dulu. Di sini nanti Bu Rafika membayangkan ini ada mungkin benda yang sangat berharga untuk Bu Rafika ya. Kemudian silakan Bu Rafika menggenggam benda itu ya. Kira-kira nanti kalau itu berharga, kira-kira dilepas atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian Bu Juli merayu Bu Rafika untuk mengambil benda tersebut. Nah, bagaimana? Terserah caranya seperti apa. Coba di sini. Coba maju ke depan. Nah, oke, baik. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Dari 10 detik mulai dari sekarang. Silakan. Boleh pakai satu tangan, boleh dua tangan, boleh, silakan.
Bu Juli? Mau merayu kan atau dengan cara apa? Kampas. Apakah hanya seperti itu? Oke, baik. Oke, beri tepuk tangan buat Bu Juli dan Bu Rafika. Cukup ya. Nah, di sini itu merupakan gambaran ya, gambaran dari kontrol diri itu dari kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi di paradigma belajar itu juga ada yang namanya teori kontrol. Hanya kita yang dapat mengontrol diri. Kalau itu berharga, pasti kita tidak akan memberikan apapun itu orang lain meminta bagaimanapun seperti itu. Tapi kalau ya udahlah, ini biarkan aja gitu kan. Nah, itu berarti tidak dikontrol seperti itu. Nah, kemudian makna disiplin ya, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri ya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini kita harus bisa mengontrol diri ya, anak-anak harus bisa mengontrol diri juga seperti itu. Nah, kemudian nilai kebajikan. Nah, itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ya seperti disiplin, ya jujur, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, jadi untuk paradigma belajar ini didasari atas 3 teori ya. Kontrol, makna disiplin, nilai kebajikan. Itu tidak lepas dari budaya positif nantinya. Nah, apa itu disiplin positif? Ya, sebagai seorang pendidik, itu maka mulai menanamkan disiplin positif kepada murid untuk apa? Memunculkan motivasi intrinsik ya atas dasar kesadaran diri menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya, nilai-nilai kebajikan apa yang dipercayai ya, tanpa dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Nah, seperti itu. Kemudian teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Apakah memberi penghargaan dibenarkan? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Dibenarkan kan? Ya. Ada yang benar. Ya. Oke, kita simpan dulu. Ada yang mungkin berpendapat lain? Berpendapat lain? Gak ada, berarti setuju dibenarkan ya untuk kita memberikan penghargaan ke anak seperti itu. Kemudian apa dampak negatif memberi hukuman? Dampak negatifnya apa saja kira-kira? Anak-anak trauma, apalagi takut trauma, itu ya contohnya. Kemudian motivasi ekstrinsik atau intrinsik itu. Kalau ini tadi kalau diberikan penghargaan anak-anak kira-kira senang. Kalau diberi hukuman tadi takut negatifnya ya, atau nanti jadi trauma. Kira-kira itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ya, ekstrinsik ya. Jadi kalau anak-anak teratur, tapi kita nggak tahu apakah itu karena ya penghargaan atau hukuman tadi, ya takut atau ingin. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Di sini motivasi perilaku manusia ini ya bukan hanya anak-anak ya, kita sendiri manusia. Yaitu ada 3. Apakah ketiganya ini adalah dari kita sendiri itu di 1 atau 2 atau 3? Yang mana 3 ini ada 1 yang pertama takut akan hukuman motivasinya, atau ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kemudian yang diharapkan yang ketiga itu muncul dari dalam diri karena ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Atau mungkin kombinasi ya, kombinasi. Itu tergantung individu masing-masing. Bedanya apa Pak? Nah, nanti kita sesuaikan lagi. Nah, di
sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya kan Bapak Ibu ya, kalau ada anak-anak yang melanggar pasti kita biasanya ada hukuman, ada konsekuensinya seperti itu. Nah, kemudian teori restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karakter di sini pastinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sisipkan di restitusi nantinya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sering ya memberi hukuman atau sering ada konsekuensi atau menerapkan restitusi, ini perbedaannya. Kalau sering dihukum nanti jadi identitas gagal. Ya, anak-anak nanti tidak bisa mandiri, tidak bisa percaya diri, tanggung jawabnya berkurang. Ini karena apa? Karena dihukum. Artinya kalau tidak ada yang menghukum, pasti dia seenaknya sendiri. Kalau ada yang hukum, pasti dia gila, saya menaati peraturannya. Jadi seperti itu, namanya motivasi eksternal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita fokus ke hukuman dulu. Kalau hukuman itu pasti gambarannya sesuatu yang menyakitkan, ya yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman ya pada diri anak. Kemudian ingatannya pasti ya jangka panjang, dulu pernah dihukum, lari-lari, ya nempel ya ingatannya. Korban mendapatkan keadilan, ya pasti nanti korban ini inginnya mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Nah, identitas jadi gagal. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya tidak nyaman untuk anak ya dalam jangka waktu pendek saja, korban bisa diabaikan. Jadi di sini mungkin ada korban, kalau di sini itu bukan korban tapi namanya konsekuensi. Murid dibuat tidak nyaman, pasti ada ketidaknyamanan di sini. Kalau di sini tersakiti lebih dalam lagi, kalau sini tidak nyaman. Bedanya konsekuensi sama hukuman, Bapak Ibu. Misal, ya ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, ini sering kita alami. Kemudian Bapak Ibu, kalau hukuman kira-kira dihukum bagaimana Bapak Ibu? Ya mungkin disuruh push up, nggak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Disuruh lari, nggak ada hubungannya. Maksudnya tidak mengerjakan PR, bukan dengan tugas, tapi dia disuruh push up, kan fisik, lari, atau membersihkan WC, itu hukuman. Kalau konsekuensinya, kalau tidak mengerjakan tugas bagaimana Bapak Ibu? Suruh mengerjakan, ya kan? Mungkin kalau di jam pelajaran itu kemudian disuruh mengerjakan di luar, itu juga salah satu konsekuensi. Atau mungkin waktu istirahat harus mengerjakan. Jadi konsekuensinya waktu istirahat dia tidak istirahat tapi mengerjakan tugas itu yang belum dikerjakan. Dia korbannya adalah waktunya, itu konsekuensinya. Seperti halnya misalnya lagi menumpahkan ya minuman di atas meja di kelas. Nah kemudian anak itu ketahuan sama gurunya. Kalau dihukum ya misalnya disuruh malah membersihkan WC gitu ya. Tapi kalau konsekuensi ya harus mengepel atau membersihkan supaya kering lagi di mejanya. Untuk selanjutnya restitusi Bapak Ibu ya. Untuk restitusi ini merupakan pilihan. Ya, ada opsi-opsi yang kita tawarkan kepada anak-anak. Kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik di sana. Kemudian korban mendapatkan ganti. Ya, ganti dari nasihat-nasihat atau mungkin solusi dari anak tersebut. Jadi kita hanya menuntut ya seperti itu. Kemudian murid mendapatkan penguatan sehingga karakternya terbentuk yang mandiri dan tanggung jawab. Intinya di situ
maka identitas sukses itu ada konsekuensi restitusi, ya, disiplin positif. Nah, gimana ini kalau hukuman? Nah, jadi dihukum oleh penghargaan. Inilah yang sering beberapa waktu atau tahun terakhir ini mungkin sering di benak Bapak Ibu. Kalau ranking atau peringkat itu sering menjadi perdebatan, atau mungkin sekarang kita sudah mentiadakan itu. Nah, ini dasarnya di sini, Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu bisa juga sebagai hukuman. Kok bisa, Pak? Ya, kok bisa? Bisa di sini. Ada seorang guru mungkin memberikan pertanyaan, kemudian kalau nanti bisa menjawab pertanyaan dengan benar, nanti Pak Guru kasih permen, nah, seperti itu ya. Nah, semuanya termotivasi. Ya, motivasi apa, Bapak Ibu? Eksternal. Ya. Kemudian ada salah satu murid yang bisa, kemudian dia mendapatkan penghargaan tersebut. Tetapi murid lain itu yang tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah itu merasa dihukum. Kenapa? Karena tidak mendapatkan permen itu tadi. Ya, sehingga jadi putus asa. Wah, kalau ini terus pasti ya yang menang atau yang bisa ya si A terus, ya. B, C, D, E, sulit sekali untuk menyaingi. Nah, itulah yang maksud dari kenapa kok ranking disarankan tidak diaplikasikan. Jadi lebih ke arah situ. Jadi penghargaan bisa jadi hukuman bagi anak-anak yang tidak mendapatkannya. Nah, sehingga ada kecemburuan, ya, ada karakter yang mungkin jadi down atau tidak bisa percaya diri lagi dan seterusnya. Karena kan kita yakin bahwa anak-anak ini adalah unik, yang memiliki kompetensi atau kodrat yang berbeda-beda seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya ini bisa jangka pendek dan jangka panjang, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Artinya kalau tidak diberikan penghargaan, anak-anak mungkin nggak semangat lagi, gitu ya. Kalau kasih penghargaan pasti semangat, ya betul, pasti ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ada penghargaan, apakah yakin akan semangat lagi? Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum, ya, penghargaan menghukum. Nah, yang saya jelaskan tadi, makanya dasar itulah di kurikulum Merdeka disarankan tidak ada peringkat. Nah, masuknya ke materi budaya positif ini. Nah, untuk restitusi Bapak Ibu, restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin jadi apa, bagaimana mereka yang harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Jadi diskusi seperti bimbingan konseling, ini arahnya seperti itu, namanya restitusi. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih, ya, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan, ya, dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau berbuat salah, dia semangat untuk memperbaikinya dan menata kembali bagaimana arah positif yang harus diambil. Kemudian ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini mungkin sudah disampaikan beberapa pertemuan yang di workshop, ada di RRTZ, ya, dan di SMP kemarin. Nah, tetapi mungkin Bapak Ibu belum mendalam atau seperti apa, jadi kita bahas kembali, ya, restitusi. Ini baru restitusi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi, itu tahap-tahapannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk melaksanakan restitusi itu kita harus, ya, harus punya, harus pernah, dan harus meyakinkan anak-anak tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah,
sekolah merupakan pertanyaan-pertanyaan universal yang berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama antara murid, guru di kelas atau juga warga sekolah ya, untuk dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, banyak pertanyaan, Pak, keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan? Keyakinan kelas sama nggak dengan peraturan? Nah, kira-kira sama apa tidak, Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi ini garis bawahnya ini. Kalau keyakinan itu berdasarkan atas nilai-nilai norma ya positif yang berlaku, yakin melakukan itu. Tapi kalau peraturan ya, peraturan itu pasti berhubungan dengan ketegasan bahwa ada kalimat tidak seakan-akan tidak boleh melakukan itu. Dan kalau peraturan mungkin sering bercandanya peraturan ada untuk, nah, berarti kan kalau seperti itu, kalau dilanggar ada nambah peraturan lagi. Nah, berarti itu nggak yakin untuk menuntaskan jati diri manusia itu sendiri untuk ya berpikir positif dan melakukan kegiatan positif itu tadi. Nah, keyakinan kelas di sini ini tadi sudah saya jelaskan. Kita langsung ke sini. Ini contoh dari caranya untuk menerapkan keyakinan kelas. Artinya di sini ada nilai kebijakan berhubungan dengan hormat atau menghormati. Nah, kalau keyakinan kelas dengan menghormati, pastinya menghormati itu bagaimana? Pasti nampak datang tepat waktu. Artinya menghormati waktu ya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Ya, nampak pandangannya. Untuk ini itu gambaran tabel ini untuk menjelaskan ke anak-anak ya. Kalau kita mungkin lebih paham lagi. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu rasa hormat. Nah, tidak tampak itu berarti artinya sering hadir terlambat ya. Tidak tampak seperti berarti kalau sering hadir terlambat berarti tidak menghormati gitu ya. Kemudian tidak taat ya kepada teman dan guru atau ya peleknya ya seperti itu. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini tidak tampak seperti ini caranya. Tampak harus nampak seperti ini dan jangan sampai nampak ya atau tidak tampak ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita menerapkan langsung Pak seperti kesepakatan kelas Pak, itu boleh saja. Ini hanya metode saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu dibuatnya dalam suasana positif, bentuk positif. Usahakan jangan ada kalimat atau kata larangan. Jangan membuang sampah. Misalnya seperti itu kan peraturan biasanya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini kalau di kelas. Tapi kalau kita buat keyakinan sekolah, berarti warga sekolah. Ya, itu nanti kalau pas sosialisasi kita buat bareng-bareng juga sama Bapak Ibu guru di komite juga. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di kelas ya keyakinan kelas, di sekolah ya keyakinan sekolah, dan seterusnya. Kalau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, mungkin di rumah bisa diterapkan, bisa. Nah, kita punya anak ya, anak kandung masing-masing itu bisa diterapkan Bapak Ibu. Nah, inilah yang mungkin kita rasakan ya, kita rasakan mana yang bergejolak atau yang belum tercukupi, pasti itu mempengaruhi tindakan kita atau perilaku kita. Begitu pula ke anak didik atau peserta didik ya. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau ada yang tidak dipenuhi, maka ada penyimpangan sikap di sana. Yang pertama, bertahan hidup ya, hubungannya sama kesehatan, rumah, makan ya, atau papan sandang ya. Sandang, papan, pangan, itu bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa
diterima, baik itu diterima di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, seperti itu. Kemudian penguasaan, ya, hubungan sama kemampuan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebebasan, pengennya free, bebas, merdeka, ya. Kemudian kesenangan, nah, kebutuhan yang membuat kita merasa senang. Misal senangnya punya apa ya, misalnya televisi yang bisa Android dan bisa video call yang bisa dibawa kemana-mana, kesenangan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini dasar itu pasti kita harus memenuhi semuanya. Begitu pula anak-anak. Kalau anak-anak itu ada penyimpangan, kita gali Bapak Ibu ya. Adakah kesenjangan di kebutuhan dasar, bertahan hidupnya, kasih sayangnya, penguasaannya, ya, kesenangannya, kebebasannya, ada enggak yang berhubungan dengan itu? Nah, kalau ada yang masalah di dalam ini, maka kita sebagai seorang pendidik mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Bukan berarti seperti orang tua kemudian ini kan itu bisa dikomunikasikan ke orang tua atau diprogramkan di sekolah untuk memenuhi anak-anak supaya tercukupi kebutuhan dasar ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, dalam kebutuhan dasar itu yang harus kita pahami untuk menambahkan restitusi, Bapak Ibu ya. Di dalam restitusi itu ada posisi kontrol. Ada berposisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, inilah pendidik. Kadang kita satu, kadang kita dua, 3, 4, 5. Nah, mungkin kita sudah pernah mengalami ini semuanya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah anak-anak? Ya, kira-kira Bapak Ibu seringnya sebagai apa Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah anak-anak? Yang sering apa? Terlihatlah di sekolah kita seringnya gimana? Satu. Oh, satu. Ya, satu. Hukum. Ya, lari. Ya, push up. Gitu ya. Membuat rasa bersalah. Ya, tadi akhirnya tadi seperti jadi diam, ya, tidak percaya diri, takut, ya. Sebagai teman, ya, atau pemantau manajer. Bagaimana itu posisinya, ya, Bapak Ibu? Nah, kita coba gali. Di sini ada video supaya lebih terang lagi, ada contohnya juga. Ini belum saya hubungkan ya dia. Maaf Bapak Ibu, ini mudah-mudahan terdengar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. Ini sambil saya percepat ya Bapak Ibu, artinya nanti supaya tidak terlalu lama intinya sudah saya contohkan. Nah, ini contoh penghukum Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu sudah terlambat?
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi sebagai penghukum saya lanjutkan untuk yang membuat rasa bersalah. Perbedaannya nanti saya sampaikan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat pagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat Bagaimana nggak merasa bersalah ya anak-anak Maaf seperti sekali. posisi membuat rasanya. ini? Kita sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ibu saya mau melaporkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang memorinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasarnya. Dalam posisi teman, guru Nah, sekarang monitor pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan Terakhir hubungan dengan manajer. Nah, ini manajer Bapak Ibu. Jadi bisa diperhatikan perbedaannya. Yang dianjurkan juga seperti ini. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang
Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh-contoh yang kejadian dari posisi pendidik. Ya, ada 5. Ada apa saja tadi Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua, ya, memberi rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ya, yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Seperti itu. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Nah, di 5 posisi kontrol restitusi ini, yang tadi penghukum, tadi kan identitas gagal ya. Kalau identitas sukses ini bisa sebagai teman, pemantau, manajer. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini identitasnya jadi gagal. Ini motivasi yang harus dibuat dari guru bagaimana seperti itu ya. Jadi perbedaannya untuk guru ya, berbuatnya seperti apa. Ya, untuk penghukum pasti nanti ada menghardik ya, menyakiti, menyindir dan seterusnya. Kemudian kalau merasa bersalah tadi ya, berceramah menunjuk kekecewaan yang mendalam, sampai-sampai nanti akibatnya ini itu anak-anak jadi merasa bersalah ya, jadi minder dan pendiam dan takut seperti itu. Kalau teman, pastinya anak-anak jadi dekat ya dengan kita. Nah, tetapi apakah nanti baik ke depannya? Nah, enggak ya. Pemantau, jadi menghitung dan mengukur, melihat apa tadi Bapak Ibu? Peraturan yang ada. Kemudian manajer yang mengajukan pertanyaan, pemantik ya, untuk dia bisa berolah, berpikir bagaimana solusi yang didapat, dan dia melatih kemandirian untuk mencari itu, refleksi seperti itu. Guru berkata seakan-akan, misalnya kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan lari, ya, saya akan menghukum apa dan seterusnya. Ya. Membuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kamu itu loh, nggak melihat Bapak Ibu sudah capek apa, seperti itu misalnya. Kemudian teman, lakukan demi Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, jadi seakan-akan kita sebagai temannya. Pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, pasti ditanya agak mengarah ke peraturan. Jadi seakan-akan pokoknya fokus pada apa yang ada di sekolah itu, peraturannya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang sedang terjadi sekarang. Kalau manajer, apa yang kita yakini, ya pastinya kalau yakini hubungannya sama keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas sekolah itu harus kita kenalkan dulu ke anak-anak supaya anak-anak bisa mengarah, oh saya yakin bisa ini Pak, bisa itu Pak, seperti itu. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Ya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira apa yang harus ya dilakukan, ya, apa yang menjadi gambaran akan diri kamu nantinya, seperti itu. Nah, hasilnya apa? Kalau menghukum, memberontak, berdendam, menyalahkan orang lain, ini ya karakter yang terbentuk negatif. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu yang membuat rasa bersalah. Ya, karena saya kan ini, saya kan itu. Nah, jadi seakan-akan alasannya banyak dan seterusnya sehingga ketahuan bohong. Teman, ketergantungan terhadap guru. Jadi seakan-akan kalau nggak ada guru, ya nanti karakternya yang baik itu tidak akan muncul. Kemudian pemantau menyelesaikan bila diawasi. Ya, kalau enggak, ya sudah, seperti halnya kelas kita. Kalau misalnya Bapak Ibu izin ke toilet, anak-anak ditinggalkan dulu, apakah tetap tenang atau ramai Bapak Ibu? Kira-kira ramai. Nah, berarti masih belum terbentuk karakter yang baik. Ya, harus dipantau terus. Kalau manajer itu menguatkan watak atau karakter, ya. Jadi kita biasakan jadi manajer untuk anak-anak supaya karakternya itu tertata dan nampak. Jadi walaupun tidak ada kita, ya anak-anak sudah ada motivasi dirinya sendiri, ya intrinsik yang muncul dan menata dirinya lebih baik lagi. Kemudian kalau penghukum, ya murid berkata, saya tidak peduli, nggak peduli lah dihukum, malah senang.
Pernah nggak Bapak Ibu menemui murid yang senang dihukum? Ya. Nah, pernah ya. Kemudian membuat rasa bersalah di sini pasti anak-anak, maafkan saya Bu, Pak, saya tidak akan melakukan lagi, beneran. Padahal ya belum tentu ya, mungkin malah tumbuh sifat berbohong tadi karena itu tadi ya, kontrolnya negatif. Kemudian teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, sehingga dia butuh akan ya pendidik atau guru. Nah, seakan-akan seperti itu. Kemudian saya akan dapat berapa bintang ya. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi berharap karena ada penghargaan ya seperti itu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, gitu ya. Kalau dipantau, makanya kalau peraturan ada penghargaan, ada hukuman, pasti ada tertata terus. Kalau ini dapat ini, kalau dihukum ini, itu karena apa? Ya. Kalau manajer, bagaimana cara agar siswa bisa memperbaiki keadaan ini? Ya, saya akan memperbaiki masalah ini dengan bagaimana itu dari anak-anak sendiri. Dapat dari murid, ya, dari beberapa kontrol ini. Di sini kalau penghukum bisa mengulangi kesalahan yang sama, perilakunya agresif. Kalau membuat merasa bersalah, ya dia merasa gagal, tidak berharga, ya. Kemudian sebagai teman tadi, murid bisa berdampak tergantung, ya. Kemudian tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian kalau pemantau di sini menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, ya. Kemudian mendapatkan hadiah, ya, atau mendapatkan hukuman. Nah, kemudian kalau manajer anak-anak ini dampaknya bisa refleksi, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian kalau yang kaitannya dengan dunia berkualitas, nah ini kedepannya, masanya masa panjang. Anak-anak nanti bisa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau menghukum, wah besok kalau sudah lulus SD ketemu guru SD misalnya, wah nggak lihat-lihat, nggak memberi salam dan seterusnya. Tapi kalau masih sebagai siswa SD pastinya selamat pagi Pak, selamat siang Bu, gitu kan ya. Tapi kalau udah di luar, kebanyakan ini ya, inilah apakah kita sering ini? Nah, kita refleksikan diri. Ataukah pembuat merasa bersalah, murid-murid ini meletakkan guru sebagai di dalam dunia berkualitas, ya. Tapi tetap dampaknya masih negatif. Kalau teman murid ini meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas, nah ini sudah identitasnya baik, sukses, positif kontrolnya. Kemudian yang memantau, murid meletakkan guru, ya, peraturan di dunia berkualitas. Jadi kalau ada yang baik dalam suatu komunitas itu karena peraturan, jadi harus dipantau. Jadi guru itu yang memantau. Nah seperti itu ibaratkan murid ya. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia muncul karakter yang baik, dan saya ini bertindak loh di dalam dunia ini berkualitas. Jadi sebagai contoh teladan, dia itu sudah tegas, dia memiliki karakter itu, dan dia mantap akan hal itu. Itulah yang diharapkan motivasi intrinsik murid itu muncul, tanpa harus diperintah, tanpa harus diberi hukuman atau mungkin penghargaan. Dia sudah melakukan kegiatan yang positif. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi yang pernah dibahas sebelumnya, ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari tadi keyakinan terus, makanya yang utama terlebih dahulu nanti di awal pembelajaran atau tahun pelajaran kita bentuk apa Bapak Ibu? Keyakinan ya kelas atau keyakinan sekolah, supaya nanti untuk restitusinya gampang. Artinya itu kita merujuk ke keyakinan anak-anak itu
itu bisa diyakinkan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada video lagi Bapak Ibu supaya lebih mantap. Penerapan segitiga restitusi. Dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat learning lesson atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, silakan disimak Bapak Ibu, ini penerapannya baik. Dan nanti kita diskusikan apakah itu bisa cocok di SD seperti itu. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung
tadi sudah ada penerapan video bagaimana caranya untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Jadi menstabilkan identitas itu membuat anak didik kita ya, yang sederhananya saya jelaskan, itu supaya dia bisa membuka hati bahwa kesalahan itu terjadi kepada siapa saja. Jadi dia itu wajar membuat salah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dia akan mencoba untuk membuka dan berdiskusi supaya nanti kalau kita tanya itu terjawab dan mengarah ke solusi yang akan dia ambil seperti itu. Menstabilkan identitas. Jadi kita bisa tanya, betul ya. Jadi semua orang itu tidak ada yang sempurna ya. Semua itu pernah melakukan kesalahan ya. Mungkin Pak Guru, Bu Guru pernah melakukan hal sama seperti kamu. Nah seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah di sini untuk memvalidasi tindakan yang salah ini kita arahkan kepada kebutuhan apa sih yang mereka belum penuhi seperti itu. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Jadi ke arah sana. Misalnya di sana, apakah tindakan seperti itu baik ya, baik untuk kamu dan untuk temanmu seperti itu. Jadi pasti dia akan menjawab salah ya, tidak benar. Nah berarti kan valid itu berbuat kesalahan. Nah kemudian kita arahkan menanyakan keyakinan. Nah seharusnya apa yang harus kamu lakukan kalau itu kamu anggap salah? Apa yang kamu yakini? Apa keyakinan kita? Prinsip kamu seperti apa? Kamu akan menjadi seperti apa nantinya? Menanyakan keyakinan. Sehingga karakter yang harusnya tadi kurang pas, dia bisa ubah ke karakter yang harusnya dia ambil. Ya sikap yang harus dia ambil. Sehingga ya segitiga restitusi ini berfungsi untuk apa sih? Untuk ya merestitusi anak-anak, masalah-masalah anak-anak supaya menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab anak-anak. Ya. Nah, sehingga terbentuklah nanti identitas yang positif, yang baik. Sehingga budaya positif ini ya teraplikasi kepada anak-anak, berorientasi kepada anak-anak. Dan munculnya motivasi intrinsik ya salah satunya kita terapkan segitiga restitusi. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah ya segitiga restitusi itu harus diterapkan dari 1, 2, 3 atau boleh acak atau hanya salah satu saja? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sesuai kebutuhan. Tidak harus. Ya. Oke. Kita tolong dulu mungkin bisa agak keras pakai mix. Ya. Menurut Bu Nur bagaimana? Menurut saya bisa diterapkan sesuai keperluan. Jadi karena karakter anak itu berbeda-beda, jadi tidak bisa dipukul rata. Harus 3 semuanya, harus 3 saja. Harus mungkin bercampur ada 1, 3, 2, 3 bisa seperti itu. Jadi tidak harus saklek itu. Karena terlalu random karakter anak. Jadi 30 anak pun 30 karakter. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Beri tepuk tangan buat Bu Nur. Untuk selanjutnya ada berpendapat lain mungkin? Ada? Yakin Bapak Ibu boleh salah 1, salah 2, atau salah 3 dilakukan semuanya? Harus seperti itu apakah bagaimana? Kalau menurut Bu Nur tadi sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Baik, saya tengani. Jadi langsung saja untuk dalam menyelesaikan masalah ini memang masalah itu beda-beda. Ada berat, ada ringan ya. Kalau ringan itu bisa saja kita ambil langsung ke keyakinan kelas. Misalnya anak-anak pada saat kita ajak belajar, kemudian ada yang ngobrol, ayo suci. Nah, bagaimana keyakinan kelas kita? Nah, kita hanya butuhkan menanyakan keyakinan kelas untuk suci. Lihat, oh iya Pak,
kita harus menghormati dan menghargai guru saat menjelaskan. Nah, jadi salah satu saja itu ringan. Tapi kalau masalah yang berat, nah kita bisa harus duduk, ya, duduk dengan nyaman dan tenang, mungkin face to face atau ya dengan kelompok yang bermasalah itu tadi. Jadi bareng-bareng itu juga bisa. Ya, ini sangat mungkin sering diaplikasi kepada guru BK. Kalau kita guru kelas ya kan, otomatis nanti jadi guru BK-nya, konselingnya. Jadi makanya kenapa kok kita juga harus bisa ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira anak-anak, semua anak mampu enggak? Ya, kalau kita tempatkan, kita gunakan manajer ke anak-anak, misalnya posisi kontrol kita manajer, kita aplikasikan ke semua anak di SD terutama, kira-kira bisa enggak? Bisa Pak. Bisa, menurut Pak Zen bisa. Mohon ini Pak, bisanya seperti apa Pak? Bisa ya, sederhana ya, yang lebih sederhana, jangan spesifik terlalu kita seperti usia yang gede lah, SMP atau SMA. Jadi level usia SD kan masih butuh pemahaman kalimat yang sederhana, jika kita bisa menggunakan cara untuk yang sederhana. Bagaimana caranya? Itu mungkin bahasa anak lah ya Pak, yang bisa Bapak Ibu pahami kaitannya dengan manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen, beri tepuk tangan dulu. Oke, menurut Pak Zen seperti itu, bisa diaplikasikan ke semuanya. Ada yang berpendapat lain? Ini bukan salah atau gimana ya, bukan. Semuanya itu nggak ada yang salah. Kan ini berpendapat karena tergantung kondisi, ya kondisi. Yang lainnya ada? Oke, sekarang saya kasih gambaran. Misal, kalau kita dihadapkan seperti anak kelas 2, contohnya Askar, bagaimana itu? Bagaimana kita menempatkan diri di posisi kontrol apa kalau sebagai Askar, sebagai teman, ya. Jadi kalau seperti itu bisa seperti Pak Zen tadi, ya, kita bagaimana supaya pertanyaan itu paham ke anak. Mungkin Aska pahamnya mungkin dengan bahasa seperti apa, ya kan? Nah, tapi kalau ada guru yang ini enaknya pakai kontrol teman, boleh saja karena itu masuk ke identitas positif, ya. Yang penting jangan sampai ke identitas negatif, yaitu ada penghukum dan merasa bersalah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terakhir, ini ada sesuatu hal, kejadian atau mungkin skrip lah ya. Ya, ada Pak Joko, Mario dan Andi. Di sini saya minta tolong untuk yang jadi Pak Joko itu ada Pak Zen, yang Mario Pak Catur, Andinya Pak Chan. Ya, nah nanti silakan bisa menggunakan dialog ini untuk memulai berdialog. Kemudian yang lainnya fokus pada pertanyaan yang disampaikan atau alur ceritanya nanti seperti apa. Ya, pakai mic ya Bapak Ibu ya. Oke, kita analisis. Nanti intinya apa sih? Saya berikan pertanyaan dulu ya. Apa posisi kontrol tadi yang dijelaskan, dipraktekkan ya oleh Pak Joko, Andi dan tadi Mario. Kemudian kebutuhan apa yang harus dipenuhi, yang atau yang belum terpenuhi. Apa saja yang dikatakan guru sebagai menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian kira-kira prinsip tadi yang diterapkan tadi, apakah yang dilakukan Mario dan Andi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina, prinsip restitusinya apa gitu. Nah, kita diskusi, kita mulai, kita baca saja Pak, baca, kira-kira kelihatan ya Pak Catur dan Pak
pakai meja. Enggak Pak. Saya Pak Joko ya Pak. Iya Pak Joko. Ayo Adi. Bapak tadi mendengar laporan dari guru. Mana sapi beneran ya matanya. Ya sudah Pak. Ini sebagai teman atau antara guru dengan siswa? Ini ada guru dan siswa Pak. Oh, guru dengan Ya siswa. Pak Joko itu Guru. Maria Andi ini siswanya. Ya. Ini nanti sama Pak Cato dulu, nanti biar Andinya nanti dengan Pak Tan. Pak Tan ini yang Mario Andinya diwakili Pak Cato dulu. Buat Jangan-jangan ini perutnya buyar. Maaf. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket yang nanti sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa sih yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah Bu Dina kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian melempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat kan? Iya Pak. Saya masih ada mana lagi? Iya Pak. Dengan wajah sedih ya dan muka merunduk dan Pak Joko lagi mikir pertanyaan. Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? kami tidak bermaksud melakukannya Pak. Tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berdua dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu, ada alasannya toh? Pasti seru ya main lempar-lemparan akan seperti itu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik ya keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan yang mengenai muka Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Pak Aden ya. Nah, sekarang kita diskusikan terkait dengan posisi kontrak.
Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Pak Joko tadi mengarahkan ya supaya solusi itu muncul dari anak, ya dari Mario dan Andi seperti itu. Kemudian kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Andi? Ya kesenangan, ya, kebebasan juga mungkin ya seperti itu, bebas bermain, bersenang-senang seperti itu. 2 kebutuhan itu. Bisa mungkin juga kebutuhan lainnya mungkin, nah, bisa juga. Ya, kalau kebutuhan lain bisa nggak disangkut pautkan dengan apa tadi ya? Yang pertama bertahan hidup. Nah, bisa nggak? Ada nggak? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oke. Yang lainnya ada. Ada kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Satu lagi, ya kasih sayang. Nah, mungkin mereka seperti itu pengen cari perhatian ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bisa disatukan seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Nah, kira-kira tadi bagaimana tadi perkataan guru yang menstabilkan identitas? Nah, yang mana Bapak Ibu yang menstabilkan identitas? Ya itu ya. Oke. Nah, oke, betul ya. Jadi menstabilkan identitas itu di sini. Bapak di sini bukan cari siapa yang salah. Nah, kita selesaikan bersama-sama. Nah, berpikir tentang apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaikinya. Nah, kemudian kalau yang validasi tindakan yang salahnya, yang mana? Sekarang kita bicara tentang keyakinan juga. Kalau ini keyakinan ya. Bisa melakukan senang, tapi kalian melakukan menemukan orang lain itu validasi. Ya, Bapak lihat kalian merasa senang melakukan ya. Tetapi dan orang lain. ya betul sekali ya. Jadi di sini ada mulai dari sini ya. Pasti ada alasannya ya, gitu ya. Intinya kayak gitu. Kemudian kalian merasa senang ya. Nah, jadi mengarahkan ke kebutuhan mereka seperti ini kan. Oh iya. Tapi kalian di sini merugikan orang lain. Nah, ada musibah yang merugikan yang ada di kantin sana. Nah, kemudian Pak Joko untuk yang merujuk ke keyakinan kelas, pertanyaannya Sekarang ya tentang keyakinan kelasnya bagaimana? Kalian percaya bagaimana? Oh, dia ini berpikir ya bisa tertulis bisa tidak tertulis karena ini prinsip mereka ya. Kita harus bersikap baik kepada siapapun, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang harus dilakukan Mario dan Andi untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada Ibu Dina? Ya, pastinya minta maaf. Ya, di sini kan belum ada ya. Minta maaf kepada Bu Dina. Kemudian apakah hanya minta maaf? tidak melalui sekali. Ya, harus bertanggung jawab, minta maaf dan dia kan yakin tadi. Berarti harus berjanji ya, mandirinya kan berjanji untuk tidak mengulangi ya, mengulangi lagi. Nah, inilah gambaran budaya positif dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, penutup Bapak Ibu, dalam menciptakan budaya positif di sekolah ya perlu adanya komitmen kolaborasi antara warga sekolah, orang tua murid dan masyarakat yang saling bersinergi menciptakan budaya positif yang berlanjut ya di kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu mari kita mulai dari diri kita sendiri, berpikir positif, bertindak positif ini ya, dan menularkan hal positif ke ya lingkungan sekitar. Nah, itu dari saya. Sebelum kita akhiri ya, ada pertanyaan atau mungkin refleksi dulu Bapak Ibu. Apa yang didapatkan hari ini, apa yang membuat atau harapan baru ke depannya
kemudian mungkin ada keluh kesah apa antara saya yang perlu dibicarakan, saya persilahkan. Ada yang mewakili Bapak Ibu, laki-laki satu, perempuan satu. Ya, refleksi untuk kegiatan. Baik-baik. Sini teman-teman kita sudah berkumpul ya. Terima kasih Pak Arif buat refleksi yang diberikan kesempatan kepada saya. Tetapi di sini saya refleksinya lebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan Pak Arif. Pertanyaan dulu, nanti dari pertanyaan ini dijawab dengan hati. Ya, pertanyaan pertama. Jadi ada 4 komponen yang Bapak Ibu bisa jawab dalam hati, nanti angkat tangan. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat meningkatkan disiplin dari siswa? Yang mengatakan setuju, sangat setuju, angkat tangan. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat meningkatkan disiplin diri siswa? Dari materi yang telah dijelaskan oleh Pak Arif. Yang mengatakan sangat setuju, angkat tangan. Yang mengatakan setuju, angkat tangan. Ragu-ragu, tidak setuju, angkat tangan. Tidak setuju. Baik, terima kasih. Berarti kita tidak setuju karena kita sudah memahami. Tapi kalau tadi kita belum memahami, jawabannya sangat setuju. Kedua, apakah Bapak Ibu setuju penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berdisiplin? Sangat setuju. Satu ya Pak. Urut. Yang kedua, setuju. Satu Pak. Ya. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang keempat, tidak setuju. Berapa itu tidak setuju? 1, 2, 3, hanya 3. Yang tidak menjawab. 1. Tidak menjawab. Kita pastikan lagi Bapak Ibu, ini nanti bisa refleksi Pak Arif. Apakah Bapak Ibu setuju penghargaan, tadi Pak Arif mengatakannya, penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berdisiplin. Ini tanda kutip, berdisiplin. Nah ini nanti kita tanyakan sama Pak Arif. Berdisiplin. Ya, jadi kalau sangat setuju, Bu Nur, 1 ya. Setuju tadi Pak Z, 1. Ragu-ragu. Kita ada 2 loh, kita kumpul sini berapa ya Pak? 11. Berarti 9 kurang 2, 9. Ragu-ragu tidak ya? Saya ragu-ragu. Ragu-ragu 1. Ya, Pak. Ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu. Soalnya juga saya motivasi berbeda. Nah ini nanti refleksi betul Pak. Enggak, wujudnya itu kan tadi apa namanya, penghargaan itu bisa berbentuk barang, bisa berbentuk dengan cara tangan. Ya berarti Ibu ragu-ragu. Iya, saya Ragu-ragu. Bu Lili Jawab. jawab Ibu. Ini refleksi diri loh. Ini refleksi. Ragu-ragu ya. Bu Ati enggak ya? Kalau berarti kan 3 ragu-ragu. Bu Yul tidak setuju. Pak Catur tidak setuju. Oke. Yang terakhir tadi mengatakan tidak setuju, saya 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya, hampir imbang. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju
penghargaan berdampak sama dengan hukuman. Apakah Bapak Ibu setuju penghargaan berdampak sama dengan hukuman? Apakah Bapak Ibu setuju penghargaan berdampak sama dengan hukuman? Tadi berdampak. Nah, nanti Pak Arif nanti bisa membantu kita. Sangat setuju. Kalimat itu Pak. Pemahaman Pak ya. Apakah Bapak Ibu setuju penghargaan reward berdampak sama dengan hukuman? Hukumannya sama kah atau berdampak sama ini? Berdampak. Hukuman sama memberikan reward sama dengan hukuman. Sama nggak berdampaknya ya Pak? Yang menjawab Bapak Ibu yang sangat setuju. Satu. Setuju? Baik, bagus ya. Termasuk saya lah, ya. Saya masuk setuju. Yang ketiga ragu-ragu. Tidak ada. Yang terakhir tidak setuju. Satu. Oke, terima kasih. Mengenai kalimat pertanyaannya itu, masih ragu. Iya. Masih ragu. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Seru ini Bapak Ibu, seru. Saya sangat memahami tujuan keyakinan kelas. Oleh sebab itu, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam membantu siswa yang bermasalah. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik. Ada 3 pertanyaan Pak Arif yang saya sini masih ambigu. Ya, ada pertanyaan 3. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat. Karena yang kita pelajari Bapak Ibu, penghargaan betul kata Bu Rina, itu secara verbalnya ada 2. Ada verbal, ada non verbal. Kalau secara umum penghargaan itu bisa dalam bentuk 1 pujian, 2 penghormatan, 3 hadiah, 4 tanda penghargaan. Yang kedua, tujuan penghargaan itu diberikan guru oleh kepada siswa itu banyak. Salah satunya meningkatkan perhatian. Yang kedua, memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membangkitkan dan memelihara motivasi. Nah, yang keempat, syarat guru memberikan penghargaan Bapak Ibu. Tadi Pak Arif mengatakan, contoh kita bisa dalam bentuk memberikan hadiah bagi anak yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Syaratnya saya baca di sini, 1, pendidik itu harus memastikan bahwa ia mengenal seluruh peserta didik. Mengenal dulu Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan harus diberikan karena ada alasan. Yang ketiga, katanya penghargaan itu harus bersifat hemat dan tidak ada arti untuk tidak terlalu sering. Yang keempat, jangan menjanjikan penghargaan kepada peserta didik. Nah, ini yang betul. Jangan menjanjikan. Saya sudah pahami, benar juga ya. Betul kata Pak Arif, jangan menjanjikan. Yang terakhir, pendidik harus berhati-hati memberikan penghargaan yang tidak menimbulkan kesan sebagai upah atau jerih lelah peserta didik. Itu Pak Arif. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Selamat siang buat kita semuanya. Terima kasih Pak Chan atas tadi itu refleksi dan penguatan ya dari Pak Chan. Jadi kalau saya tadi menambahkan sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan hukuman itu sama dengan penghargaan. Penghargaan sama dengan penghukuman atau hukuman. Tapi dilihat juga dari peserta didiknya. Intinya jangan menjanjikan dan tidak
counseling. Itu juga kami bahas di elaborasi di CBG atau CGP ya maaf ya. Itu sudah dibahas juga. Intinya tidak terlalu sering ya, dan jangan menjanjikan seakan-akan berharap. Dan ada pertanyaan lagi, nah nanti kalau ada lomba-lomba itu gimana Pak Bu? Nah, itu kan lomba tidak terlalu sering ya Bapak Ibu ya. Nah dengan OSN saya tahu sekali memang itu kan sudah menjerumus keunikan anak-anak, kodratnya anak-anak, potensi anak-anak kemana, itu arahnya kemana, yaitu ya kita hanya untuk menuntun supaya anak-anak itu maksimal dengan potensinya. Oke. Terima kasih kepada Pak Chandra, beri aplaus dulu kepada. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Oh iya tanya. Terima kasih atas waktunya Pak Arif. Menyikapi dari yang tadi disampaikan sama Pak Chandra, saya kan di situ mengenai penghargaan saya masih ragu-ragu Pak. Ini antara boleh atau tidaknya kita terapkan di sekolah ya Pak ya. Kalau misalkan seperti ini Pak, kita memotivasi anak, misalkan kita di situ di papan tulis kita tuliskan satu soal contohnya. Contoh ini hanya sebagai contoh. Ayo siapa yang mau maju ke depan gitu kan. Anak ini ada satu si A maju tanpa kita suruh, dengan kerelaan hatinya dia mau maju ke depan dan mengerjakan. Nah, kita kan memberikan penghargaan. Oh iya, tepuk tangan untuk Nova sudah mau percaya diri mengerjakan ke depan, itu kan suatu penghargaan. Ya. Apakah yang penghargaan seperti itu juga maksudnya tidak bisa kita laksanakan di sekolah, atau yang tadi yang disebutkan sama Pak Chandra di sini lebih ke imbalan. Maksudnya di sini kan kalau kita imbalan itu kan lebih ke barang, atau dapatkan permen atau nanti dapat piala yang anak-anak inginkan atau seperti itu Pak. Itu maksudnya boleh apa tidak? Baik, terima kasih Bu Lina. Ini kita berdiskusi ya. Boleh nanti Bapak Ibu bisa menambahkan atau Pak saya nggak setuju seperti itu Pak. Ya karena ini belum saya temukan, tetapi kita coba berpikir jernih terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Chandra tadi. Tadi Bu Lina, silakan soal ini siapa yang bisa maju ke depan? Misalkan kita kan Menawarkan. Ada ini enggak tadi Bu? Ada janji nanti kita beri apa itu enggak ada kan? Tidak ada Pak, hanya kita di situ ada soal, kita menawarkan ke anak-anak. Kok anak-anak tanpa kita suruh, misalkan ayo Pak cepat maju Pak nomor 1 itu kita yang meminta. Tapi ada anak, guru saya mau maju, ya, seperti itu. Tanpa ada iming-iming imbalan di depan. Iya. Itu tadi berarti dari satu syarat tadi nggak menjanjikan berarti boleh ya. Dan itu salah satu juga mungkin tidak sering juga si anak itu melakukan itu. Dan ya imbalan itu ada nggak anak yang pengen banget kemudian merasa down kalau diberikan tepuk tangan itu kan nggak ada. Yang lain misal yang maju dapat, yang lain nggak dapat tepuk tangan, apakah dia merasa karakternya enggak percaya diri kan nggak ada ya. Nah itu dilihat lagi ke peserta didiknya juga. Dan kemudian itu juga haknya anak karena sudah mencoba untuk mengalahkan dirinya sendiri. Motivasi intrinsiknya itu muncul dan kita berikan suatu penghargaannya berupa tepuk tangan. Nah itu boleh saja. Dan sebenarnya hal seperti itu boleh atau tidak, terus peraturannya apa yang nggak boleh kan itu nggak ada Bapak Ibu ya, nggak ada. Ya ini saran, artinya kayak kita posisi kontrolnya harus manajer itu nggak ada. Jadi ini yang diharapkan ya itu kalau bisa tidak gitu ya, kalau bisa artinya itu harapannya itu mengacu pada penghargaan itu ya seakan-akan nanti menjatuhkan yang lainnya. Jadi jangan sampai gitu ya. Kemudian posisi kontrol segitiga restitusi ini konsep ya teori, yang aplikasi yang kita tahu sendiri di lapangan itu adalah kita. Jadi penentuan final
eksekusi itu adalah kita. Ya, makanya kita harus paham terhadap keunikan anak-anak peserta didik kita. Itu ya Bu ya. Jadi jangan seakan-akan ini jadi saklek, itu enggak. Ini teori yang mendasari kalau kita bersikap ini. Tapi kalau ada yang fleksibel lagi melakukan seperti ini, boleh enggak? Boleh, tapi dilihat dengan situasi dan kondisi. Itu tadi Bu ya. Berarti mungkin lebih ke ini ya Pak, apa namanya, lebih ke iming-iming yang menjanjikan mereka seakan-akan pengen sekali mereka bilang, ayo kita lomba nanti kita dapat piala apa. Misalnya ini yang kalau di kelas lah ya contohnya, ayo nanti yang maju nanti dapat permen. Misalnya berarti kan dia itu maju karena pengen permen. Ya misalnya mungkin yang bisa kita hindari yang hal-hal seperti itu betul, yang menjanjikan, yang mungkin semuanya ikut berharap gitu ya, berharap waduh kalau enggak mau lah, soalnya pasti saya kalah, pasti si A terus gitu ya. Nah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rina. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan hari ini terkait dengan diseminasi ya, maksudnya ya, budaya positif dari saya ya, di mana memang kewajiban saya sebagai CGP yang mana juga ada keperluan tentang ini ya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan dan mungkin ada ganjalan dari Bapak Ibu terhadap saya, dan mohon maaf sekali lagi. Kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi dan terus. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhirinya kita akhiri dengan berdoa. Kita akhiri langsung berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih sekali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.